Eka Lestari, mahasiswi Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang paradigma gerakan sosial sebagai syarat dalam memenuhi ujian tengah semester mata kuliah gerakan sosial. Dosen pengampu Aryan Torido, SE, MSI. Selamat menyaksikan. Gerakan sosial merupakan suatu tindakan yang kolektif, terstruktur, dan terorganisir sebagai upaya menciptakan perubahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat atau kelompok. Paradigma merupakan kerangka acuan pikir, sehingga paradigma gerakan sosial merupakan kerangka acuan pikir yang digunakan sebagai upaya untuk memahami fenomena-fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat atau kelompok. Bapak Sosiologi yaitu Auguste Comte membagi menjadi 3 tahap dalam masyarakat. Yang pertama, tahap teologis, yang kedua, tahap metafisik, dan yang ketiga, tahap positivistik. Tahap yang pertama yaitu tahap teologis. Pada tahap teologis ini, masyarakat masih menggunakan pola pikir yang irasional. Artinya, masyarakat menganggap bahwa fenomena-fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat itu atas kehendak yang maha kuasa. Dan pada tahap teologis ini, masyarakat masih mengedepankan budaya dan agama. Pada tahap teologis, terdapat 3 kepercayaan. Kepercayaan yang pertama yaitu fetisisme, yang menganggap bahwa kekuatan atau kesaktian berasal dari suatu benda. Dan kepercayaan yang kedua yaitu politeisme, yang menganggap bahwa Tuhan lebih dari satu, atau menyembah banyak dewa. Dan kepercayaan yang ketiga yaitu monoteisme, yang menganggap bahwa Tuhan hanya satu dan berkuasa atas segala hal. Tahap yang kedua yakni tahap metafisik, yaitu peralihan dari irasional ke rasional. Artinya adalah bahwa masyarakat menganggap bahwa fenomena-fenomena sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat masih berhubungan dengan kehendak yang maha kuasa. Tahap yang ketiga yaitu tahap positivistik, di mana masyarakat menganggap bahwa semua yang terjadi saling berhubungan, antara gejala satu dengan gejala yang lainnya saling berhubungan sehingga menghasilkan gerakan sosial. Nah, itulah tadi 3 tahapan teori masyarakat yang dikemukakan oleh Auguste Comte. Selanjutnya, perkembangan paradigma gerakan sosial, di mana dalam perkembangan paradigma gerakan sosial ini dibagi menjadi 3 periodisasi. Periode yang pertama disebut dengan periode klasik. Periode yang kedua disebut dengan periode neoklasik. Dan periode yang terakhir yang ketiga yaitu periode dekonstruksi. Periode yang pertama yaitu periode klasik, di mana gerakan sosial yang paradigmanya dipengaruhi oleh psikologi sosial yang memandang bahwa gerakan sosial itu sebagai kerumunan atau crowd. Gustave Le Bon de Crowd membagi kerumunan menjadi 2, yaitu yang pertama kerumunan tipe pasif dan yang kedua kerumunan tipe aktif. Kerumunan tipe pasif merupakan sebuah kerumunan yang terjadi akibat adanya fenomena-fenomena yang jarang atau tidak biasa dilihat oleh individu, baik dilihat dari pemandangan maupun suaranya. Contohnya seperti apa? Contohnya, orang-orang berkerumun karena mendengar dan melihat adanya kecelakaan di jalan raya. Sedangkan kerumunan tipe aktif merupakan kerumunan yang terjadi secara konfliktual dan terorganisir di dalam suatu kelompok masyarakat dan sifatnya masih irasional. Artinya, masih mementingkan ID atau kepribadian seseorang dan mengedepankan kesenangan. Periode yang kedua yaitu periode neoklasik, di mana pada periode ini merupakan periode peralihan dari irasional ke rasional. Nah, pada periode kedua ini pula, konsep masyarakat sudah mulai terstruktur dan terorganisir secara keseluruhan, yang didasarkan pada konsensus nilai yang dapat mengatasi masalah konflik yang terjadi dengan menyusun respon-respon sebagai penyesuaian dan penyelarasan. Periode kedua ini atau periode neoklasik dipengaruhi oleh kerangka fungsionalis dan dialektis Marxis. Dan
periode kedua ini bergerak pada masalah perekonomian. Periode yang ketiga yaitu periode dekonstruksi, di mana periode ini merupakan periode penataan ulang rasional dari periode-periode sebelumnya. Dan dalam periode ini bukan hanya membahas tentang kerangka fungsionalis dan dialektis Marxis, namun diperluas lagi menjadi ide, gagasan, serta nilai, baik nilai ideologis, kultural, dan lain sebagainya. Sehingga pada periode ketiga ini disebut dengan periode neoklasik dengan analisis yang lebih luas lagi. Nah, terdapat cakupan paradigma gerakan sosial, di mana dalam cakupan paradigma gerakan sosial ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, Old Social Movement atau gerakan sosial lama. Dan yang kedua yaitu New Social Movement, yaitu gerakan sosial baru. Old Social Movement atau gerakan sosial lama ini terdapat pada periode pertama dalam perkembangan paradigma sosial, yakni terdapat pada periode klasik, di mana Old Social Movement ini sifatnya masih individu dan masih memfokuskan pada pendekatan materi. Sedangkan New Social Movement yaitu gerakan sosial baru atau kontemporer. New Social Movement ini terdapat pada periode kedua dan periode ketiga pada perkembangan paradigma sosial, di mana New Social Movement ini bukan hanya membahas tentang masalah sosial dan kekuasaan, namun diperluas lagi membahas tentang ide, nilai, dan gagasan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti gerakan 212 yang diadakan di akhir tahun 2016 lalu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang paradigma gerakan sosial. Semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kritik, saran, dan masukan itu sangat berarti bagi saya. Bisa ditulis di komentar di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.